Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahidil ahad al-fardus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu an la ilaha illallah laysa li fadlihi muntaha wa la madad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan ya'lam. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan kepada kita sehingga kita bisa bertemu kembali dalam majelis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik, hidayah, inayah kepada kita sehingga Allah mengampuni dosa kita, Allah mengangkat derajat kita, dan Allah meridai semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi, baik kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang selalu beristiqomah di dalam agama ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka majelis ini bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada pekan yang lalu yaitu dari mulai ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Di ayat yang ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Bahwa Allah ingin memberikan pernyataan kepada kita, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa sungguh pasti berlaku apa yang telah Allah tetapkan atas kebanyakan manusia dan mereka tidak beriman. Artinya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang telah diberikan peringatan oleh Allah dengan perantara Nabi dan Rasul, tetapi mereka tidak kembali ke jalan yang benar. Mengapa? Karena memang Allah tidak bukakan hatinya. Kita mau sampai berbuih-buih mulut kita, Bapak dan Ibu, itu tidak akan mungkin bisa merubah hati seseorang, karena hati itu milik Allah, bukan milik kita. Tetapi tugas seorang Nabi dan Rasul itu, Bapak dan Ibu, sebagaimana yang telah diceritakan dan telah dijelaskan sebelumnya, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa tugas manusia itu, tugas seorang Nabi dan Rasul itu adalah litunzira. Artinya apa? Memberi peringatan, memberikan peringatan tentang sesuatu yang di kemudian hari yang akan mereka menjadi susah, dan memberitakan tentang kegembiraan yang dimana di kemudian hari mereka akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Nah, inilah yang diingatkan Bapak dan Ibu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perantara Nabi dan Rasul itu. Tetapi nanti kita juga akan mendapati bahwa ada manusia-manusia yang tidak mendapati peringatan itu, Bapak dan Ibu, terutama di wilayah-wilayah yang sangat jauh dari kota, pelosok-pelosok, Bapak dan Ibu sekalian. Dan itu bisa jadi terjadi pada masa hari ini, tidak hanya di masa lalu. Kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan Rasulullah itu di Makkah, yang dimana Makkah ini tidak pernah diberikan peringatan dan tidak pernah diberikan Nabi dan Rasul semenjak Nabi Ismail, yang jaraknya itu 3.700 tahun. Kalau yang terdekat itu dengan Nabi Isa, tetapi Nabi Isa tidak ada di Mekah, tetapi ada di Palestina, yang jaraknya pun juga masih jauh, 600 tahun, Bapak dan Ibu. Maka tidak mudah untuk merubah karakter, kebiasaan, pola hidup yang dilakukan di Jazirah Arab, Bapak dan Ibu. Maka membutuhkan waktu. Rasulullah membutuhkan waktu sampai 23 tahun lebih, Bapak dan Ibu, tetapi belum semuanya juga itu berubah.
Malah ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, ada 4.000 sahabat yang murtad ketika itu. Kenapa? Karena mereka memahami bahwa Nabi itu adalah Tuhan. Jadi seakan-akan bahwa ketika Rasulullah SAW wafat, maka seakan-akan Tuhan mereka mati. Nah, ini yang terjadi, dan itulah tugas Abu Bakar As-Siddiq yang di kemudian harus mengembalikan 4.000 orang yang sudah Islam ini yang menjadi murtad, Bapak dan Ibu. Ketika beliau mengawali menjadi seorang khalifah di awal pertama kekhilafan itu. Nah, oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala tadi mengatakan laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun, bahwa Allah itu telah menetapkan bagaimana hambanya, bagaimana akhir daripada perjalanan hambanya, Bapak dan Ibu. Ketika Rasulullah SAW menangisi tentang jasad pamannya Abu Thalib, Bapak dan Ibu sekalian, mengapa Rasulullah SAW menangisi jasadnya pamannya Abu Thalib? Karena pamannya ini sampai akhir kehidupannya tidak beriman, padahal beliau yang menemani Rasulullah dalam perjalanan dakwahnya, beliau yang mengeluarkan semua potensi yang ada pada dirinya, yang ada pada hartanya, sampai Abu Thalib itu menghutang, Bapak dan Ibu, untuk perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Tetapi di kemudian apa yang terjadi? Abu Thalib tidak masuk Islam, karena Abu Thalib adalah manusia yang tidak dipilih oleh Allah untuk masuk ke dalam Islam. Walaupun di kemudian Abu Thalib mengatakan kepada semua orang, biarkan pamanmu ini tertulis dalam sejarah bahwa pamanmu lebih mencintai agama nenek moyangnya. Tetapi Bapak dan Ibu, kita barangkali terkadang suka tidak menghargai kebaikan orang karena terlihatlah keburukan orang itu di mata kita. Tetapi sebaliknya Bapak dan Ibu, Allah Subhanahu wa taala tetap menghargai Abu Thalib, walaupun dia ini, Bapak dan Ibu, tidak berusaha untuk meminta kepada Allah agar dia dibukakan pintu hatinya menerima agama Islam yang dibawa oleh keponakannya, yang dia perjuangkan juga bersama keponakannya. Mengapa demikian, Bapak dan Ibu? Karena Abu Thalib sudah berbuat baik untuk Rasul Allah, untuk Nabiullah, untuk keponakannya dalam menyiarkan agama Allah. Maka Bapak dan Ibu sekalian, Allah memberikan keringanan siksaan kepada Abu Thalib. Apa kata Allah kepada Rasulullah? Seringan-ringan siksaan itu adalah siksaan yang diberikan oleh Allah kepada pamanku. Apa itu? Allah memberikan sebuah batu kecil dari api neraka, lalu diletakkan di bawah telapak kakinya dan mendidih semua otaknya. Itu siksaan yang paling kecil di neraka, badan. Begitu pula juga akan diberikan kepada Abu Lahab. Abu Lahab diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap hari Senin, Bapak dan Ibu. Itu karena gara-gara Abu Lahab bersenang, berbahagia ketika Rasulullah itu lahir. Ketika budaknya Suwaibah mengatakan kepada Abu Lahab, wahai Abu Lahab, keponakanmu lahir, Muhammad lahir. Dia berbahagia, saking berbahagianya Bapak dan Ibu, Abu Lahab ini memerdekakan Suwaibah. Dan dia perintahkan kepada Suwaibah untuk apa? Untuk menyusui, karena ketika itu Suwaibah dalam kondisi menyusui anaknya. Susui Muhammad dan aku merdekakan kamu, sehingga mulai hari ini engkau menjadi wanita yang merdeka. Hanya gara-gara kegembiraan Bapak dan Ibu menerima Rasulullah SAW itu lahir, dan dia tidak tahu di kemudian hari bahwa orang yang sangat membenci apa yang disembah oleh Abu Lahab, orang yang sangat menentang Abu Lahab adalah keponakannya sendiri, yaitu Rasulullah SAW. Tetapi Bapak dan Ibu, Allah masih menghargai tentang apa? Kekeliruan yang pernah terjadi, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena di balik itu dia berbuat baik, walaupun hanya bergembira ketika Rasulullah SAW itu lahir, Bapak dan Ibu. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat ke-28 di ayat ke-56 Allah mengatakan kepada Rasulullah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada siapapun yang kau cintai, apakah itu pamanmu, apakah itu anakmu, apakah itu istrimu, atau siapa saja yang kamu cintai. Mengapa? Karena petunjukku itu adalah milikku, aku yang punya hak untuk memberikan petunjuk kepadanya.
Nah, jadi Bapak dan Ibu, tugas Rasul, tugas kita sebagai seorang beriman adalah mengingatkan. Itu saja Bapak dan Ibu. Tidak ada Allah memerintahkan kepada kita untuk memaksakan orang lain seperti kita. Di dalam surat yang kedua di ayat ke-256 itu, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia itu untuk memilih, Pak, karena memang beragama itu adalah pilihan. Pilihan, silakan. Kata Rasulullah bahwa anak itu tergantung bagaimana orang tuanya. Kalau orang tuanya Yahudi, anaknya jadi Yahudi. Kalau orang tuanya Nasrani, maka anaknya menjadi Nasrani. Kalau orang tuanya itu Bapak dan Ibu Islam, maka anaknya menjadi Islam. Kalau orang tuanya ateis Bapak dan Ibu, anaknya juga sama akan seperti itu. Malah bisa jadi terbalik, orang tuanya Nasrani, anaknya Islam. Atau juga terbalik, orang tuanya Islam, anaknya Nasrani, Pak. Artinya Bapak dan Ibu, ini pilihan. Allah memberikan pilihan kepada kita. Tetapi ingatlah Bapak dan Ibu, apapun pilihan yang kita pilih, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Semua sudah ditentukan oleh Allah. Dan kita akan lihat bagaimana akhir daripada perjalanan kehidupan kita, Bapak dan Ibu. Silakan kita berusaha untuk mengakhirkan kehidupan kita dalam keadaan husnul khotimah, Bapak dan Ibu. Tetapi ingat bahwa ujung kehidupan kita adalah Allah yang menentukan, bukan kita, Pak. Walaupun bagus di awal, tetapi bisa jadi di ujungnya akan menjadi buruk, Bapak dan Ibu. Maka jangan merasa puas dengan apa yang sudah pernah kita lakukan, dengan apa yang hari ini sampai hari ini kita kerjakan, Bapak dan Ibu sekalian. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dilanjutkan pada kalimat berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian, dengan kalimat inna ja'alna fi a'naqihim aghlala fahiya ilal alqani fahum muqmahun wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Dua ayat ini asbabun nuzulnya Bapak dan Ibu menceritakan tentang Abu Jahal. Abu Jahal mengatakan kepada semua orang-orang Quraisy di Makkah bahwa aku nanti kalau bertemu dengan Muhammad maka aku akan memukulnya dan malah aku akan membunuhnya, kata Abu Jahal, Bapak dan Ibu sekalian. Lalu Bapak dan Ibu, di beberapa waktu kemudian Rasulullah itu ada di perantara mereka, Bapak, di antara mereka, Bapak dan Ibu. Sehingga orang-orang Quraisy mengatakan, wahai Abu Jahal, Muhammad itu ada bersama kita. Tetapi Abu Jahal tidak melihat, Pak. Tidak melihat. Tapi jangan coba-coba kita pakai dua ayat ini, Pak. Kenapa? Dipukul, Pak, kita. Kenapa? Kelihatan. Nah, Rasulullah tidak terlihat, Bapak dan Ibu. Tidak terlihat gitu. Sampai orang itu menjerit di waktu itu kepada Abu Jahal bahwa Muhammad itu ada di sampingmu. Enggak ada, Bapak dan Ibu. Tidak ada. Kalau Rasulullah mau, Bapak dan Ibu, Rasulullah bisa pukul Abu Jahal. Rasulullah bisa bunuh Abu Jahal. Tetapi ini cerita berakhir, Pak. Dan yang kedua, Rasulullah tidak tahu bagaimana akhir daripada cerita ini, Pak. Tidak tahu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu, Bapak dan Ibu, punya hak untuk menyembunyikan tentang hasil. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Di surat ke-32 di ayat yang ke-17. Maka tidak ada satupun manusia yang tahu tentang apa yang aku sembunyikan dari apa yang telah mereka kerjakan, yang di kemudian akan menyenangkan hati kalian. Jadi Bapak dan Ibu, bisa jadi apa yang kita kerjakan hasilnya itu Allah tahan dulu, Pak. Bisa jadi Allah memberikan kepada kita hasil yang berbeda dengan apa yang kita inginkan, Bapak dan Ibu. Rasulullah berpikir bahwa ketika beliau membawa agama Allah ini, membawa agama Islam ini, Bapak dan Ibu, bahwa orang-orang Makkah itu akan mendukungnya. Tetapi apa yang terjadi, Bapak dan Ibu? Malah yang memusuhi dia, yang ingin membunuhnya, yang selalu ingin mengusirnya, itu bagian daripada keluarga besarnya, Bapak dan Ibu. Bani Hashim, Bani Manaf, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi bukan orang lain, Pak. Nah, tetapi Bapak dan Ibu, kita yakini bahwa semua ini tadi di ayat yang ke-7 itu sudah dikatakan oleh Allah bahwa ini ketetapan yang sudah Allah tetapkan, nggak bakal bisa berubah, Pak.
Ujian yang Allah berikan kepada kita itu karena Allah ingin menguji apa yang ada di dalam dada kita, Pak. Bukan ujian fisik, Bapak dan Ibu, tetapi ujian-ujian yang terjadi pada diri kita, Bapak dan Ibu, adalah di mana Allah ingin menguji apa yang ada di dalam dada kita. Apakah kita tetap istiqomah kepada Allah? Apakah kita tetap yakin kepada Allah? Apakah kita tetap akan melakukan kebaikan di jalan Allah? Atau sebaliknya, ketika kita dicaci, kita dihina, kita difitnah, lalu kita mundur, Pak? Semestinya tidak. Kenapa? Karena ini bagian daripada tantangan yang sengaja Allah berikan kepada orang-orang yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah. Maka di dalam surat yang ketiga, surat Ali Imran, di ayat ke-154 Allah katakan, "Waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bidzatis sudur." Aku hendak menguji apa yang ada di dalam dadamu. Setiap kali kita sholat, Pak, setiap kali itu pula ujian datang kepada kita. Setiap kali kita bersedekah, Bapak dan Ibu, setiap kali itu pula kita diuji oleh Allah dengan sedekah kita. Setiap kali kita berbuat baik, Bapak dan Ibu, setiap kali itu pula datang kedengkian, kesyirikan, kesombongan, kebanggaan, ujub pada diri kita, seakan-akan bahwa kita sudah melakukan itu di hadapan Allah. Padahal bisa jadi belum, Pak. Bisa jadi yang kita lakukan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena bisa jadi kita tidak ikhlas waktu melaksanakannya, waktu mengerjakannya, atau kita tidak mengembalikan segera kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah memberikan gambaran, Pak. Bagaimana gambaran yang Allah hendak berikan kepada orang-orang yang Bapak dan Ibu sekalian, hidayah itu tidak tembus ke dalam hati mereka. Hati mereka tidak siap dengan keimanan, yang dimana iman itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri mereka. Dan Bapak dan Ibu, hidayah itu terhalang dengan berbagai macam tutupan, Bapak dan, sehingga susah untuk masuk. Ya, susah untuk masuk, Bapak dan. Padahal Allah katakan di dalam surat yang ke-8, surat Al-Anfal, di ayat yang ke-24, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul ketika mengajakmu untuk kehidupan yang baik pada dirimu. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Ketahuilah bahwasannya aku memisahkan antara jasad dan hatimu. Pak, Bu, di dalam diri kita ini ada pembatas, ada hudud, Bapak dan Ibu, ada pembatas yang membatasi antara jasad dan hati kita. Kenapa? Karena hati kita ini milik Allah, Pak. Maka Rasulullah diberikan satu doa di dalam surat ketiga di ayat yang ke-8. Apa doanya? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Supaya apa? Supaya kalau kita membaca doa ini, Rasulullah membaca doa ini, Allah stabilkan iman kita, Pak. Allah stabilkan keyakinan kita kepada Allah, karena suka berubah, Pak. Contoh misalnya, Bapak dan Ibu, Rasulullah itu punya satu sifat, apa? Siapapun yang dia hadapi, muka Rasulullah nggak berubah, Pak, tetap dengan senyuman. Salah satu sifat ini, Pak, yang kita coba, kira-kira kita bisa tidak mencobanya, Bapak dan Ibu. Bisa tersenyum kepada orang yang pernah menyakiti kita, bisa menyapa kepada orang yang pernah menghina kita, Pak, atau kita bisa bergaul dengan dia seakan-akan tidak masalah, padahal dia punya hutang belum bayar-bayar sudah 10 tahun, Pak, kepada kita. Bisa, Bapak dan Ibu? Ini, Pak, contoh yang Allah ingin contohkan kepada kita, Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengelak, Pak, bahwa orang itu adalah orang yang Allah pilih untuk menghina kita. Kenapa? Karena hinaan itu bagian dari mana Allah ingin menguji apa yang ada di hati kita, Pak. Sengaja Allah kirim, Pak. Kita nggak minta, Pak. Kita nggak pernah tahu bakal terjadi, Bapak dan Ibu, bakal dapat omongan yang menyakitkan itu, Bapak dan Ibu. Tapi innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ini kekuasaan Allah, Pak. Ini kebesaran Allah. Allah ingin menampakkan sesuatu yang kita tidak sadar, yang tidak terpikir oleh kita.
Bapak dan Ibu sekalian. Sengaja Allah berikan. Kenapa? Karena Allah ingin menguji apa yang ada di dalam dadamu. Maka Bapak dan Ibu, jangan merasa puas dengan kebaikan yang sudah kita lakukan. Ini yang Allah ingin ingatkan. Nah, Abu Lahab, Abu Jahal merasa puas dengan apa yang sudah mereka lakukan. Kenapa? Karena mereka ini kan penjaga Ka'bah, Pak. Siapapun orang yang menunaikan ibadah haji, mereka apa? Mereka akan, Bapak dan Ibu, bantu. Kebutuhan apa saja yang diharapkan orang-orang yang menunaikan ibadah haji waktu itu, Bapak dan Ibu, mereka akan sempurnakan. Tetapi ini dilakukan sebelum Islam datang, Pak. Sebelum Islam datang. Ketika Islam datang, maka diatur bagaimana haji itu, Bapak dan Ibu. Sebab orang dulu, Pak, sebelum Islam datang, tawaf di Ka'bah itu tidak pakai kain selai pun, Pak. Nah, kalau hari ini kayak begitu, Pak, ya alhamdulillah, Pak, dengan agama Islam ini kita pakai apa? Pakai kain ihram. Tapi di dalam tidak boleh pakai pakaian dalam, Pak. Ya, makanya kalau niatnya nggak bersih, lagi tawaf, Pak, itu bisa bahaya. Kalau nggak bersih hatinya, Pak, banyak, Pak, itu yang berbuat zina waktu tawaf, Pak, Ibu. Sengaja, Pak. Ya, kalau niatnya tidak bersih. Jadi jangankan di tempat ini, Pak, Bu, di depan Ka'bah pun masih bisa, Pak. Saya pernah dulu punya teman, Pak, dari Jawa. Dia hafiz 30 juz, Bapak dan Ibu. Satu ketika dia ditugaskan untuk apa? Untuk menemani jamaah haji dari Malaysia, Bapak dan Ibu. Nah, satu keluarga ini meminta tolong kepada beliau agar anak perempuannya itu ditemani untuk tawaf dan kalau bisa mencium Hajar Aswad, Bapak dan Ibu. Ujung cerita Bapak dan Ibu yang mengagetkan kita adalah dia tertawa dan berbahagia dengan mengatakan, aku puas. Kenapa? Aku menemani dia sampai mencium Hajar Aswad dan aku ada di belakangnya. Ada di belakangnya, Pak. Dia cerita dengan bangganya, Bapak dan Ibu, di depan Ka'bah, di depan Hajar Aswad, dia menemani wanita gadis ini, Bapak dan Ibu, untuk bisa mencium Hajar Aswad tadi sambil dia pegang, Pak, dan dia rasakan. Ya Allah, kita bilang, Pak. Nah, itu kalau hati itu kotor, Pak. Kalau hati itu kotor, Bapak dan Ibu sekalian, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakzibun. Di surat kedua ayat 10. Kalau hati sudah kotor, Pak, ya Allah, sakitnya bertambah, Bapak dan Ibu. Ya, sakit bertambah. Kenapa? Karena hati kotor, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi ini yang Allah ingin gambarkan kepada kita, Bapak dan Ibu, ketika Allah mengatakan inna ja'alna fi a'nakim aghlalan fayya ilal adqani fahum muqmahun. Sesungguhnya kami menjadikan belenggu, jadi memasang belenggu, Bapak dan Ibu sekalian, di mana? Di leher. Ya, Bapak dan fayya ilal azqan. Lalu tangan mereka itu mengangkat dagunya, Bapak dan Ibu sekalian, fahum muqmahun, dan mereka terperangah. Jadi tangannya ini seperti terikat, Bapak dan Ibu, lalu dia mendorong dagu dan dagunya, mukanya ini mendorong ke langit, Bapak dan Ibu. Maka dalam ilmu fikih kalau kita seperti ini hukumnya makruh, Pak. Meletakkan kedua telapak tangan di bagian dagu lalu kita tahan, Pak, sambil apa? Mata ke atas. Nah, itu hukumnya makruh, Bapak dan Ibu. Biasanya ini orang yang stres, Pak. Biasanya ya, Pak ya, Bu ya, ini biasanya orang yang stres. Kenapa? Dia punya masalah tidak kunjung selesai, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini satu gambaran yang Allah ingin katakan kepada kita, Bapak dan Ibu. Kalau Allah punya kuasa, Pak, itu bisa terjadi. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Dan begitu pula kami jadikan mereka itu tidak bisa melihat Rasulullah SAW, padahal Rasulullah itu ada di hadapan, Pak. Dan dia tidak akan mungkin juga melihat walaupun Rasulullah itu ada di belakangnya. Fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Kenapa? Karena kami tutup mata mereka. Tidak hanya mata yang melihat ini, Bapak dan Ibu, termasuk juga mata hatinya. Fahum la yubsirun. Mereka tidak melihat, Bapak dan Ibu. Nah, jangan sampai Bapak dan Ibu kita ikut-ikutan, karena katanya nanti sore mau datang tukang kredit, mau nagih hutang. Nah, kita baca dua ayat ini, Bapak dan Ibu, terutama ayat yang ke-9. Mudah-mudahan si tukang kredit tidak melihat kita, Pak.
Iya, dia ketok pintu, kita buka, kita sudah baca berulang-ulang sampai 100 kali Bapak dan Ibu. Pas dibuka Pak, langsung dikaplok Pak. Kenapa? Kau ini belum bayar hutang. Oh, kok bisa kelihatan? Ya, niatnya beda Pak, Bu. Beda Bapak dan Ibu sekalian. Asbabun nuzul ini cerita bahwa Rasulullah akan disakiti, akan dibunuh oleh Abu Jahal. Karena niatnya sudah tidak baik Bapak dan Ibu, Allah punya cara untuk menutup itu Bapak dan Ibu ya, walaupun terkadang suka dipakai oleh sebagian kita Pak, supaya apa? Bisa hilang. Bisa hilang Bapak dan Ibu. Bisa Pak, tapi ada cara lain. Ada cara lain Bapak dan Ibu. Apa? Cara lainnya adalah kabur dari rumah Pak. Gak nampak Bapak dan Ibu sekalian. Atau yang disuruh keluar itu bukan kita, yang lain Pak. Iya, tapi tetap saja Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi Bapak dan Ibu, Allah ingin menggambarkan kepada kita bagaimana dengan kekuasaannya Allah memberikan hukuman kepada mereka yang tidak meyakini akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hukuman bagi mereka yang mengingkari tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, hukuman bagi mereka yang tidak meyakini bahwa di kemudian akan ada hari kiamat, hari berbangkit, hari pembalasan Bapak dan Ibu. Nah, jadi tidak semua orang Makkah itu Bapak dan Ibu mau menerima dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang akhirnya di kemudian Rasulullah harus hijrah ke Madinah setelah 13 tahun di Makkah yang belum mendapatkan hasil yang maksimal Bapak dan Ibu. Ya, tidak maksimal, maka beliau harus hijrah dulu dari Madinah. Maka di Madinah inilah Allah Subhanahu wa taala akan Allah rancang bagaimana Makkah itu akan dikuasai. Maka di kemudian ada dalam sejarah disebut dengan Fathul Makkah. Artinya apa? Kemenangan kota Makkah yang diraih oleh kaum muslimin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengatakan bahwa ada di dalam surat yang ke-6 di ayat ke-125 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuridillahu yahdihi yashrah sadral Islam, wa man yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dhayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama." Barang siapa yang Allah inginkan hatinya dilapangkan untuk menerima Islam, maka Allah akan mempermudah hidayah itu pada dirinya. Tetapi sebaliknya, apabila Allah tidak menginginkan hamba ini untuk mendapatkan hidayahnya, maka Allah akan sesatkan seperti dia mendaki bukit Bapak dan Ibu, mengarah ke langit. Semakin dia mendaki, semakin sesak dadanya untuk menerima agama ini Bapak dan Ibu sekalian. Nah, artinya Bapak dan Ibu sekali lagi bahwa Allah punya apa? Punya kekuatan dan punya ketetapan kepada diri kita Bapak dan Ibu. Nah, sekarang tugas kita Bapak dan Ibu bukan mencari cerita itu. Tugas kita adalah berbuat Pak. Lakukan sesuatu untuk diri kita pada masa mendatang. Maka kenapa di dalam surat ke-6 juga di ayat ke-135 Allah mengatakan, ya, qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amil fasawfa ta'lamun man takunu lahu 'aqibatud dar. Allah berfirman, wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, berbuatlah kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Fi makanatikum, sesuai dengan tempat di mana kalian berada. Aku juga berbuat, inni amil, tidak hanya kalian, aku juga berbuat, aku juga beramal, aku juga melakukan. Fasaufa ta'lamun, kelak kita akan tahu. Man takunu lahu aqibatud dar, siapa yang nanti akan selamat di akhirat. Bukan sekarang Pak, hati-hati Bapak dan kelak kita akan tahu Pak, apakah kita ini berhasil atau tidak di hadapan Allah. Maka dari sekaranglah Bapak dan Ibu kita perbaiki ya. Kita diingatkan apa yang kita ingin perbaiki Bapak dan Ibu. Awal surat Yasin ini berbicara tentang binaul aqidah, bagaimana membangun kembali kekuatan hubungan kita dengan Allah Pak. Itu yang harus kita bangun Bapak dan Ibu. Nah, kalau sudah kuat dengan izin Allah Bapak dan Ibu, apapun permasalahan yang terjadi, kita yakin bahwa semua itu datang dari Allah dan Allah akan memudahkan itu semua, dan ayatnya sungguh banyak dalam Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab, karena waktu sudah masuk Isya. Mudah-mudahan di minggu mendatang kita bisa bertemu lagi dengan
dengan pembelajaran ini, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan, Allah memberikan hidayah ke dalam hati kita, memberikan rahmat ke dalam hati kita, dan mencintai kita, serta Allah menerima semua amal ibadah kita, dan Allah ridha kepada apa yang kita kerjakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.